waktu pertama nonton Default, rasanya tuh bukan kayak nonton film, lebih kayak dikasih lihat sesuatu yang sebenarnya bisa kejadian di dunia nyata. Karena ceritanya bukan fiksi murni, ini diambil dari krisis ekonomi Korea Selatan tahun 1997. Dan yang paling seram waktu itu, pemerintah sebenarnya sudah tahu negaranya bakal jatuh. Masalahnya, informasi ini nggak dibuka ke masyarakat. Orang-orang tetap hidup normal, masih ambil kredit, masih buka usaha, masih percaya semuanya aman. Sementara di balik layar, pejabat dan bank sentral lagi bahas satu hal. Kalau ini dibuka ke publik sekarang, ekonomi bisa runtuh lebih cepat. Dan disitulah konflik besarnya. Di film ini, kita mengikuti sosok pegawai bank sentral yang diperankan Kim Hye-soo. Dia bukan pahlawan, dia cuma orang yang kerjaannya baca data dan angka. Begitu dia sadar negaranya menuju krisis besar, dia langsung lapor. Dan secara logika, itu memang tugasnya. Tapi realistisnya, kebenaran nggak selalu diterima. Karena di dunia nyata, sebenarnya itu kadang dianggap ancaman. Pemerintah waktu itu lebih memilih menjaga ketenangan palsu daripada memberi masyarakat kesempatan buat siap-siap. Film ini juga menunjukkan sisi lain lewat karakter pengusaha kecil yang diperanin Yo Ah-hin. Dia ini gambaran orang yang peka membaca keadaan. Saat orang lain masih percaya keadaan aman, dia mulai mikir, ini nggak beres. Dan dia ambil keputusan cepat, bukan buat kaya, tapi buat bertahan hidup. Ini yang bikin Default terasa nyata. Karena di dunia nyata selalu ada orang yang sadar dan ada yang jadi korban. Karena terlambat tahu, yang bikin nyesek, rakyat kecil nggak pernah diajak diskusi. Semua keputusan dibuat di ruang rapat tertutup. Dan saat krisis benar-benar datang, yang paling kena dampaknya bukan pejabat, tapi masyarakat. Banyak usaha kecil hancur, orang kehilangan pekerjaan, tabungan habis, dan semuanya terjadi bukan karena mereka salah, tapi karena nggak dikasih tahu kebenarannya. Ending film ini juga jujur banget, nggak ada keadilan yang dramatis, nggak ada balas dendam, karena di dunia nyata, krisis jarang punya ending yang indah. Yang ada cuma pelajaran pahit. Kalau kebenarannya ditunda, yang bayar mahal bukan penguasa, tapi rakyat. Makanya buat saya, Default bukan sekedar film. Ini peringatan dan mungkin pertanyaan paling penting setelah nonton ini adalah, kalau suatu hari hal seperti ini terjadi lagi, apakah kita bakal tahu lebih cepat atau tetap jadi korban dari keputusan yang kita nggak pernah ikut ambil?